Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 10. Di sini saya Ben dan rekan saya Adifa. Kami berdua akan menunjukkan sebuah video presentasi. Presentasi apa ya? Nah, judul presentasi kami adalah online game Token Ranbu sebagai bentuk diplomasi budaya Jepang. Nah, pertanyaannya, apa sih Token Ranbu itu? Jadi, Token Ranbu atau bahasa Indonesianya yaitu Tarian Pedang merupakan sebuah franchise yang bermula dari video game online berbasis browser. Game ini diproduksi oleh DMM dan Nitro Plus. Game ini pertama kali dirilis di server Jepang pada tanggal 14 Januari 2015 dan telah diadaptasikan ke dalam 3 seri anime, beberapa teater musikal, manga, film, dan spin-off game. Video berikut ini merupakan sedikit dari cuplikan film Token Ranbu yang merupakan adaptasi langsung dari game sendiri. Film ini dirilis pada tahun 2019. Wah, kelihatannya keren ya filmnya. Dalam game Token Ranbu, pemain berperan sebagai seorang Sanniwa atau Sage yang kembali ke masa lalu untuk mengalahkan pasukan jahat yang berusaha untuk mengubah sejarah. Dalam perjalanannya, Sanniwa atau pemain dibantu oleh karakter-karakter laki-laki yang merupakan perwujudan atau Gijinka dari pedang-pedang historis dan legendaris Jepang. Nah, mereka ini disebut sebagai Token Danshi atau prajurit laki-laki pedang. Dalam video presentasi kali ini, mengapa sih kami memilih Token Ranbu? Jawabannya adalah karena Token Ranbu sebagai sebuah franchise merupakan representasi budaya Jepang yang menarik karena terdapat perpaduan antara budaya tradisional Jepang, yaitu pedang bersejarah Jepang, dengan budaya populer Jepang, yaitu karakter bisonen bergaya anime. Nah, Token Ranbu juga memiliki dampak yang unik karena telah membangkitkan minat anak muda kepada pedang Jepang. Hal ini dapat dilihat secara jelas dari meningkatnya kunjungan museum-museum dan proyek restorasi beberapa pedang. Selain membahas Token Ranbunya, ayo kita bahas juga mengenai diplomasi budaya dan soft power. Nah, pertama, apa sih itu soft power? Soft power adalah kemampuan menarik perhatian dan menyertai dengan cara selain koersi atau kekuasaan keras, persuasi menggunakan paksaan, atau memberi uang. Jadi, soft power adalah kemampuan mengubah pilihan orang lain dengan cara membujuk dan menarik perhatian. Definisi ini adalah menurut Nye pada tahun 1990. Joseph Nye sendiri menciptakan istilah ini dalam bukunya. Buku itu berjudul Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Menurut beliau, ketika sebuah negara berhasil membujuk negara lain untuk memiliki keinginan yang sama, negara tersebut tergolong kooptif atau memiliki kekuasaan lunak, berbeda dengan kekuasaan keras yang memaksa negara lain untuk memiliki keinginan yang sama. Sementara itu, diplomasi budaya adalah upaya dinamis yang dilakukan dengan menggunakan konten budaya untuk kepentingan persatuan, kesatuan bangsa, dan pengakuan serta penghormatan luar negeri melalui kerjasama dan pertukaran budaya. Definisi ini adalah menurut Kemendikbud pada tahun 2019. Pada zaman sekarang, Jepang gencar melakukan promosi produk budayanya melalui media pop culture, seperti anime, manga, dan game. Media-media tersebut secara langsung ataupun terselubung mengandung unsur budaya Jepang. Nah, di pembahasan ini, kami membatasi fokus media diplomasi budaya Jepang pada video game yang memiliki gaya karakter anime
dan secara eksplisit mengambil inspirasi dari sejarah Jepang. Dari itu, kami mengerucutkannya kembali ke video game Touken Ranbu. Karena keunikan seri tersebut membangkitkan minat generasi muda akan sejarah Jepang dalam tingkat yang bisa dibilang belum pernah dilihat sebelumnya. Kami akan menyempitkan fokus kami kepada game dengan unsur budaya Jepang. Game yang pertama yaitu Sengoku Basara tahun 2005. Sengoku Basara sendiri merupakan serial game action bergaya anime yang bertemakan Sengoku Jidai. Karakter-karakter yang ada dalam game ini terinspirasi dari tokoh-tokoh dalam sejarah Sengoku Jidai yang asli. Namun, diilustrasikan atau digambarkan dengan modifikasi. Bahkan, cerita atau plot game ini juga tidak sesuai 100% dengan sejarah asli dari Sengoku Jidai. Berikutnya, yaitu Kantai Collection pada tahun 2013 dan Azur Lane pada tahun 2017. Kantai Collection dan Azur Lane merupakan game RPG bergaya anime yang bertemakan sejarah Perang Dunia Kedua, khususnya kapal-kapal tempur pada era perang tersebut. Dalam game Kantai Collection dan Azur Lane, terdapat kapal-kapal tempur Jepang di era Perang Dunia Kedua. Selain itu, kapal-kapal perang yang ada dalam game itu digambarkan dalam bentuk Gijinka sebagai karakter gadis-gadis anime dengan watak yang beragam. Lalu, ada juga Genshin Impact yang baru rilis tahun 2020. Genshin Impact ini adalah game open world bergaya anime yang dibuat oleh MiHoYo. MiHoYo sendiri merupakan perusahaan asal Tiongkok. Namun, salah satu region yang ada dalam game ini, yaitu Inazuma, mengambil inspirasi dari budaya dan sejarah Jepang. Seperti keberadaan shogun, politik sakoku, dan hewan-hewan mitologi Jepang. Dalam video kali ini, kami juga akan sedikit membahas mengenai Gijinka atau antropomorfisme. Gijinka merupakan penyebutan bahasa Jepang untuk personifikasi atau pengumpamaan. Dapat diartikan bahwa Gijinka adalah personifikasi objek tertentu menjadi tokoh dengan penampilan dan watak seperti manusia. Secara singkat, antropomorfisme. Menurut Sugawa Shimada pada tahun 2020, antropomorfisme atau personifikasi digunakan sebagai komedi dan kritik terhadap perilaku manusia dari sudut pandang objek bukan manusia. Gijinka dan budaya populer Jepang itu berkaitan. Nah, konten-konten buatan Jepang seperti manga, anime, dan game, beberapa itu diangkat dari konsep Gijinka. Gijinka sendiri banyak disukai oleh kalangan-kalangan otaku karena mengandung unsur moe, yaitu sifat memicu rasa senang dan afeksi terhadap suatu karakter fiksi, terutama karena desain yang imut, menarik, dan enak dipandang. Hal ini diungkapkan oleh Galbraith pada tahun 2009. Berikut ini merupakan contoh-contoh Gijinka yang populer. Misalnya di sini ada Cells at Work atau Hataraki Saibo, yaitu Gijinka dari sel-sel dalam tubuh manusia. Lalu ada Hetalia World Stars, yaitu Gijinka dari negara-negara di dunia. Dan ada juga Uma Musume, Pretty Derby, yaitu Gijinka dari kuda-kuda balap legendaris Jepang. Kami juga akan membahas sedikit mengenai Touken atau bilah pedang Jepang. Yang pertama ada Tanto. Tanto yaitu pedang pendek yang ukurannya berkisar 15-30 cm. Lalu ada Wakizashi.
Wakizashi ini termasuk dalam kategori pedang panjang. Ukurannya sekitar 30 sampai 60 cm. Lalu ada tachi. Tachi ini merupakan pedang tradisional Jepang yang ditemukan sebelum katana. Tachi ini memiliki bilah pedang yang sedikit melengkung dan ukurannya lebih panjang dari katana, yaitu sekitar 70 sampai 80 cm. Lalu ada odachi. Odachi ini merupakan pedang panjang yang panjangnya sekitar 90 cm. Karena ukuran yang panjang itu, odachi ini sulit untuk digunakan. Maka dari itu, odachi umumnya digunakan oleh pasukan berkuda Jepang. Lalu berikutnya ada uchigatana. Uchigatana ini merupakan sebuah pedang dengan panjang sekitar 60 cm dan biasanya digunakan zaman feodal Jepang karena ukurannya yang lebih pendek dari tachi, sehingga bisa digunakan di dalam ruangan. Lalu berikutnya ada tsurugi. Tsurugi ini pedang Jepang yang terinspirasi dari Cina. Tsurugi sendiri memiliki bilah yang lurus dan juga memiliki dua sisi mata pedang. Lalu berikutnya ada yari dan naginata. Sekilas keduanya terlihat mirip, yaitu berupa tombak. Namun terdapat perbedaan pada bilahnya, yaitu yari memiliki bilah yang lurus, sementara naginata memiliki bilah yang melengkung. Selanjutnya, mari kita mulai bahas tentang video game Touken Ranbu itu sendiri. Bagaimana sih representasi pedang Jepang dalam Touken Ranbu dapat menjadi alat diplomasi budaya Jepang? Jadi, karakter dalam video game Touken Ranbu merupakan gijinka dari pedang dan tombak bersejarah Jepang. Termasuk diantaranya adalah pedang-pedang penting dan memiliki nilai kultural, seperti misalnya Tenka Goken atau Five Greatest Swords Under Heaven, dan tombak-tombak Tenkatsu Meso atau Three Great Spears of Japan. Sejauh ini, Touken Ranbu sudah merilis 102 karakter gijinka pedang dan tombak yang disebut Touken Danshi, atau bisa diterjemahkan sebagai prajurit laki-laki pedang. 102 karakter tersebut terdiri atas 30 tachi, 27 shigatana, 21 tanto, 10 wakizashi, 5 otachi, 4 yari, 3 naginata, dan 2 tsurugi. Tenka Goken atau Five Greatest Swords Under Heaven merupakan sebutan untuk sekelompok pedang yang terdiri atas 5 tachi yang dianggap sebagai representasi pedang terbaik Jepang. Menurut pendapat umumnya dari para ahli pedang Jepang, kelompok pedang ini terdiri atas Dojigiri Yatsutuna, Oren Tamitsuyo, Juzumaru Sunesugu, Mikazuki Munechika, dan Onimaru Kunitsuna. Dari kelima pedang tersebut, Dojigiri, Mikazuki, dan Orenta merupakan harta kekayaan nasional. Onimaru merupakan properti kekaisaran, dan Juzumaru merupakan peninggalan suci kepercayaan Buddha Nichiren. Saat video ini dibuat, semua pedang tersebut sudah memiliki representasi gijinka di game Touken Ranbu, kecuali Dojigiri Yasutsuna. Selanjutnya, Tenkatsu Meso atau Three Great Spears of Japan merupakan sebutan untuk 3 tombak yari yang ditempa oleh ahli pedang terbaik dalam sejarah Jepang. Ketiga tombak ini memiliki nilai kultural yang sangat tinggi. Ketiganya merupakan Nihongo, Otegine, dan Tombokiri. Nihongo dan Tombokiri sekarang disimpan di museum di Jepang, sedangkan Otegine sayangnya telah hilang saat Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, mari kita bahas sedikit tentang jenis-jenis pedang Jepang dan bagaimana mereka direpresentasikan dalam video game Touken Ranbu. Yang pertama adalah tachi. Dalam game ini, tachi memiliki health point yang tinggi, efek kerusakan yang besar, dan juga leadership yang kuat. Akan tetapi mobilitasnya rendah dan juga daya serang mereka menurun ketika menghadapi pertarungan di malam hari. Tachi merupakan jenis pedang yang memiliki karakter terbanyak dalam game Touken Ranbu, yaitu 30 karakter, termasuk diantaranya adalah 4 dari 5 Tenka Goken yang sudah dirilis sejauh ini. Selanjutnya ada Uchigatana. Uchigatana merupakan pedang yang lebih pendek dari tachi dan bisa digunakan dalam ruangan. Dalam game Touken Ranbu, pedang jenis Uchigatana memiliki status daya serang maksimum lebih dari pedang lain, misalnya Wakizashi, dan mereka tidak terpengaruh
pertarungan malam hari. Pada saat berstatus maksimal, pedang uji katana dalam game Touken Ranbu memiliki kemampuan untuk melindungi pedang yang jaraknya berdekatan dari serangan jarak jauh. Sejauh ini sudah ada 27 karakter tipe pedang uji katana yang dirilis. Termasuk di dalamnya adalah 5 pedang pemula atau starter sword yang bisa dipilih oleh pemain saat game pertama kali dimulai. Starter sword ini antara lain ada Kasen Kanesada, Yamamigiri Kunihiro, Musunaka Miyosuyuki, Kazuki Omitsu, dan Yamato no Kami Yasusada. Selain itu, ada pula karakter-karakter lainnya. Selanjutnya ada Tanto. Tanto merupakan jenis pedang Jepang yang paling pendek. Biasanya digunakan berpasangan dengan katana atau wakizashi. Bisa juga dipasangkan dengan pedang tachi. Dalam video game Touken Ranbu, Tanto memiliki daya serang yang kuat jika digunakan dalam pertarungan malam hari, dan mobilitasnya pun paling tinggi di antara semua pedang. Hal ini dikarenakan Tanto merupakan pedang yang pendek, sehingga lebih cepat mengenai musuh. Sejauh ini sudah ada 21 Tanto yang dirilis oleh game Touken Ranbu. Selanjutnya adalah wakizashi. Dalam game ini, wakizashi memiliki efek kerusakan yang lumayan dan memiliki mobilitas yang cukup tinggi, namun tidak setinggi Tanto. Wakizashi yang dipasangkan dengan katana merupakan simbol seorang samurai. Disebut sebagai daisho, yang diterjemahkan secara literal besar dan kecil. Wakizashi dalam game ini juga memiliki daya serang yang kuat pada malam hari. Sejauh ini sudah terdapat 10 karakter Gijinka wakizashi. Selanjutnya ada jenis Otachi yang merupakan tipe pedang Jepang yang paling panjang. Dikarenakan ukurannya, Otachi biasanya digunakan oleh samurai pasukan berkuda untuk menyerang lawannya, di mana mereka menggunakan Otachi untuk mengurangi risiko untuk terjatuh dari kuda. Dalam video game Touken Ranbu, Otachi digambarkan memiliki mobilitas yang sangat rendah karena ukurannya yang panjang sehingga lama untuk sampai ke musuh, namun bisa menyerang untuk 3 lawan sekaligus dalam satu serangan. Untuk membantu pergerakan dari Otachi ini, dalam video game ini biasanya Otachi dilengkapi oleh kuda dan juga pasukan. Sejauh ini sudah terdapat 5 karakter Otachi dalam game Touken Ranbu, yaitu Ishikirimaru, Nanikirimaru, Hotarumaru, Jirotachi, dan Tarotachi. Selanjutnya ada tipe Yari, yaitu tombak dengan bilah berbentuk lurus. Dalam game ini, Yari merupakan tipe pedang yang sangat jarang bisa didapatkan, tetapi memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan pasukan dan langsung menyerang pedang lawan itu sendiri. Sejauh ini sudah terdapat 4 karakter Gijinka dari Yari yang ada di Jepang, yaitu 3 Gijinka dari Tenkaichi Meiso, yaitu tombak kiri, Otegine, dan Nihongo, serta satu lainnya yaitu Ochi dari Jumonji Yari. Ada tipe Naginata, yaitu bilah pisau yang dipasang pada sebuah tiang. Keseluruhan panjang Naginata bisa lebih dari 2 meter, terhitung dari ujung bilah pisau dan tiangnya. Dalam video game Touken Ranbu, Naginata adalah pedang yang dapat menyerang keseluruhan musuh, dan jika levelnya sudah tinggi, mereka dapat memusnahkan seluruh musuh dan pasukannya dalam sekali serang. Namun, kemampuan sekali serang yang dimiliki Naginata berkurang jika mereka digunakan dalam pertarungan dalam ruangan. Sejauh ini sudah ada 3 karakter Naginata dalam game Touken Ranbu, yaitu Iwa Toshi, Shizuka Kata Naginata, dan Tomoegata Naginata. Yang terakhir adalah tipe Tsurugi, yaitu pedang Jepang dengan bilah lurus yang diinspirasi oleh pedang-pedang Cina. Dalam game Touken Ranbu, Tsurugi digambarkan memiliki tingkat nyawa yang tinggi, tetapi mobilitasnya rendah, dan mereka juga kurang baik digunakan dalam pertarungan malam hari. Setiap Tsurugi yang dirilis sejauh ini memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh tipe-tipe pedang lain. Sejauh ini baru ada 2 tipe Tsurugi yang dirilis di game Touken Ranbu, yaitu Hakusan Yoshimitsu dan Shichi Seiken. Hal ini bisa jadi karena Tsurugi merupakan jenis pedang yang tua, sehingga hanya sedikit inspirasi yang bisa digunakan oleh desainer game ini untuk mendesain karakter-karakter Gijinkanya. Dalam proses menerjemahkan suatu wujud pedang ke dalam karakter laki-laki bergaya anime dalam proses Gijinka tadi, para desainer game ini perlu memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh pedang tersebut. Cara yang paling umum adalah jenis pedang yang menjadi asal karakter mempengaruhi desain karakter tersebut. Sebagai contohnya, Tanto yang merupakan jenis pedang terpendek kebanyakan digambarkan sebagai karakter anak kecil. Sebaliknya, Otachi yang merupakan jenis pedang terpanjang digambarkan sebagai karakter yang tinggi. Sedangkan pedang jenis Naginata yang banyak dipakai oleh Onna Musha atau pendekar perempuan
seringkali digambarkan sebagai karakter yang desainnya androgyni dan flamboyan. Selain dari tipe pedang asalnya, desain karakter game Touken Ranbu banyak memasukkan unsur-unsur sejarah yang berhubungan dengan ahli pedang yang membuatnya atau samurai yang memilikinya. Hal ini sekaligus berfungsi agar para penggemar bisa dengan cepat mengingat sejarah dan konteks karakter tersebut. Karena secara gameplay, Touken Ranbu bisa dibilang biasa saja. Daya tarik utama seri ini adalah karakter-karakter pedang dan periode sejarah, legenda, serta tokoh yang menjadi teks karakter mereka. Sebagai contoh, di sebelah kanan adalah karakter-karakter Gijinka dari pedang-pedang yang ditempa oleh para ahli pedang dari sekolah Awataguchi. Karena mereka berasal dari sekolah yang sama, desain karakternya pun merefleksikan hal tersebut. Mereka semua memakai seragam. Di bawahnya adalah aspek desain lain yang juga dimiliki oleh karakter Gijinka dari game Touken Ranbu ini, yaitu Sword Crest atau juga disebut sebagai Mon. Mon ini dapat menggambarkan berbagai hal, seperti misalnya keluarga samurai asal pedang tersebut atau nama dari pedang tersebut sendiri. Misalnya, yang paling kiri adalah Mon dari pedang Kogitsu Nemaru, yang berarti rubah kecil. Yang tengah merupakan Mon dari pedang Mikazuki, yang berarti bulan sabit. Dan yang paling kanan adalah Mon dari pedang Surumaru, yang berarti burung bangau. Selain yang sudah disebutkan di atas, desain karakter pedang dalam game Touken Ranbu ini juga dapat merefleksikan para pemilik pedang yang aslinya. Sebagai contohnya bisa dilihat dari sebelah kanan, ada pedang Yamato no Kamiya Susada yang memakai seragam Shinsengumi, karena pemiliknya yang paling terkenal yaitu Okita Shoji juga adalah anggota Shinsengumi. Kemudian ada pedang Sokudai Kirimitsu Tada yang memakai eye patch, mata kanannya ditutup, karena pemiliknya yaitu Date Masamune buta di sebelah kanan. Kemudian ada pedang Mutsunokomi Yoshiyuki yang dulu dimiliki oleh Sakamoto Ryoma. Menurut catatan sejarah, Sakamoto Ryoma ini merupakan seseorang yang mendukung modernisasi Jepang dan lebih sering menggunakan pistol daripada pedang. Maka dalam desain Mutsunokomi Yoshiyuki ini, dia juga digambarkan membawa pistol. Setelah membahas mengenai desain karakter game Touken Ranbu, mari kita bahas bagaimana franchise Touken Ranbu sendiri dapat berperan untuk menjadi representasi budaya dan sejarah Jepang. Menurut kelompok kami, fitur unik yang dimiliki game ini yang menurut kami menjadi alat untuk mengingat sejarah Jepang adalah scan rekoleksi dalam gamenya, di mana jika ada dua pedang yang pernah dimiliki oleh tokoh sejarah yang sama diletakkan dalam satu tim, akan memicu dialog khusus, di mana mereka berbicara tentang tokoh sejarah tersebut. Hal ini dapat mempermudah penggemar untuk mengingat asal dan konteks zaman dari mana pedang tersebut berasal. Berikut ini adalah scan rekoleksi dari dua pedang milik Okita Shoji, seorang tokoh yang hidup di paruh akhir zaman Edo. Menurut catatan sejarah, Okita Shoji pernah memiliki dua pedang yaitu Kazuki Yomitsu dan Yamato no Kamiya Susada. Okita Shoji sendiri mati muda karena tuberkulosis, sehingga dalam scene ini, kedua pedang tersebut sedang mengenang tuannya. Kemudian, selain dari gamenya sendiri, adaptasi-adaptasi Touken Ranbu, baik anime, manga, film, maupun teater musikalnya pun dapat menjadi alat representasi sejarah dan budaya Jepang. Berikut ini adalah sedikit cuplikan video teater musikal Touken Ranbu yang bekerja sama dengan Japan Foundation untuk membawakan lakon klasik Jepang, yaitu The Tales of Soga, diperankan oleh tokoh-tokoh yang berasal dari game Touken Ranbu. Dalam lakon ini, kedua Soga bersaudara diperankan oleh pedang Higekiri dan Hizamaru, yang merupakan pedang yang ditempa oleh ahli pedang yang sama, sehingga bisa dikatakan mereka pun merupakan pedang yang bersaudara. Penggunaan karakter dari franchise populer seperti Touken Ranbu sekaligus mendorong anak muda supaya lebih memperhatikan budaya dan cerita lakon tradisional Jepang. Hal ini dapat menarik penonton-penonton yang mungkin sebelumnya tidak tertarik dengan teater musikal tersebut. Selanjutnya kami akan membahas hubungan yang cukup unik yang terjadi antara Touken Ranbu sebagai mitra promosi museum, kuil, dan kota. Karena sebagian besar tokoh-tokoh Gijinka pedang dalam game Touken Ranbu memiliki wujud asli, dalam artian pedang atau tombak tersebut benar-benar ada wujud fisiknya, maka hal ini dapat menjadi jalan bagi kolaborasi antara museum atau kuil tempat pedang tersebut berada dengan franchise Touken Ranbu. Berikut ini kami memilih beberapa pameran pedang-pedang di museum, kuil, dan kota yang berkolaborasi dengan Touken Ranbu antara tahun rilis gamenya sampai sekarang.
Event-event ini sering sekali sangat populer hingga tidak hanya pengunjung dari Jepang yang datang, melainkan juga pengunjung dari luar negeri, terutama turis-turis Cina dan Eropa. Kemudian karena daya tarik karakter game ini adalah laki-laki tampan, maka hal tersebut juga berpengaruh pada meningkatnya pengunjung perempuan, terutama perempuan-perempuan muda. Tahun 2016, Touken Ranbu berkolaborasi dengan kuil Kitano Tenmangu. Pameran ini cukup signifikan karena belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Dengan sekitar 40 pedang tradisional Jepang yang dikoleksi oleh Kitano Tenmangu dipamerkan ke publik untuk pertama kali. Termasuk salah satunya adalah Higekiri, yang tokoh Gijinkanya waktu itu sudah rilis di game Touken Ranbu. Tahun 2017, Touken Ranbu berkolaborasi dengan pemerintah kota Ashikaga, yang waktu itu berhasil mendapatkan kembali pedang Yaman Bagiri Kunihiro dari koleksi pribadi seorang kolektor pedang. Untuk merayakan hal tersebut, pemerintah Ashikaga mengadakan kolaborasi dengan Touken Ranbu untuk mengadakan pameran pertama pedang tersebut yang dibuka untuk publik. Pada pameran ini, pengunjung dapat berfoto dengan figur tokoh Yaman Bagiri Kunihiro dari game Touken Ranbu dan mendapat merchandise khusus. Menurut berita, pameran ini membawa keuntungan hampir 4 miliar yen bagi kota Ashikaga. Pada tahun 2018, Touken Ranbu bekerja sama dengan Kyoto National Museum untuk mengadakan eksibisi Kyono Katana atau The Swords of Kyoto yang memanfaatkan meningkatnya kepopuleran pedang Jepang di kalangan anak muda untuk melakukan pameran pedang besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak museum ini dibuka. Sekitar 200 pedang Jepang koleksi Kyoto National Museum dipajang untuk publik. Pengunjung juga dapat membeli merchandise khusus dan berfoto dengan pajangan bergambar karakter Touken Ranbu. Pada tahun 2020, Touken Ranbu kembali mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan museum, kali ini dengan Sano Museum of Art yang berada di kota Mushima. Selain pedang Matsuye yang memang disimpan oleh Museum Sano, juga terdapat Tanto Shinano Toshiro dari Chido Museum di kota Suruoka dan Yari Tonbokuri dari Prefektur Shizuoka. Tonbokiri merupakan salah satu dari Tenka Senmeiso atau 3 tombak agung Jepang. Pada tahun 2021, terdapat kolaborasi Touken Ranbu dengan Tokugawa Museum of Art yang memamerkan pedang-pedang yang pernah dimiliki oleh keluarga Tokugawa. Di antaranya ada Wakizashi Namazuo Toshiro dan Tanto Goto Toshiro serta Manoyoshi Sadamune. Pada awal tahun 2022 ini, Touken Ranbu kembali berkolaborasi dengan Tokyo National Museum memamerkan barang-barang peninggalan kerajaan Ryukyu di Okinawa yang dipinjamkan dari koleksi Nahashiti Museum of History. Termasuk di antaranya adalah 3 pedang keluarga kerajaan Ryukyu, yaitu Chiyoganemaru, Chiganemaru, dan Chatanakiri. Selain kolaborasi-kolaborasi yang sudah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi kolaborasi dengan museum, kuil, dan kota yang lain, terutama kolaborasi-kolaborasi dengan skala yang lebih kecil, yang hanya menampilkan satu toko tertentu yang memang menjadi kepunyaan daerah tersebut. Kemudian, mari kita bahas hubungan antara Touken Ranbu dengan konten tourism. Apa sih konten tourism itu? Jadi, konten tourism mengacu pada perilaku dari turis yang seichi junrei atau berziarah ke tempat yang sakral di Jepang berdasarkan konten dari budaya populer. Biasanya, tempat-tempat yang dikunjungi bukan secara harfiah tempat suci seperti kuil, tetapi lebih kepada bangunan dan daerah yang ditujukan dalam anime atau film tertentu. Seperti misalnya, fans Kimi no Na wa mengunjungi landmark kota Tokyo yang muncul di dalam film tersebut. Hal ini termasuk konten tourism. Konten tourism sangat bergantung dengan kerjasama otoritas setempat dan berpengaruh positif terhadap meningkatnya jumlah pengunjung suatu tempat wisata atau atraksi turis. Sebagai contoh dari konten tourism, Touken Ranbu pernah berkolaborasi dengan pemerintah daerah kota Kyoto, Kyoto Randen Tram Rails, serta Toei Kyoto Movie Studio untuk mengadakan event STEM Rally. Dalam event ini, pengunjung yang ingin mendapatkan merchandise spesial harus mengumpulkan stempel yang terdapat pada kuil-kuil yang ada di daerah Kyoto. Event ini diadakan selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2018. Kemudian pada tahun 2019 event ini harus di-cancel karena COVID. Kuil-kuil yang berkolaborasi dengan Touken Ranbu, Kyo no Kiseki, event STEM Rally ini adalah kuil Kenkun, kuil Kitano Tenmangu, Daikakuji, Ichenen-nijo, Honnouji, Mibudera, kuil Awata, kuil Toyokuni, kuil Fujimori, dan kuil Kazan Inari. Pada bagian terakhir ini, kami akan membahas bagaimana Touken Ranbu dan pengaruhnya telah mempengaruhi minat anak muda di Jepang dan di seluruh dunia terhadap pedang-pedang Jepang dan sejarahnya.
Bukti nyata pengaruh Token Ranbu terhadap meningkatnya minat generasi muda, terutama perempuan muda terhadap pedang tradisional Jepang adalah meningkatnya penjualan buku-buku ensiklopedia pedang Jepang. Sebuah buku berjudul Nihon Katana Zukan yang terjual 460.000 kopi pada tahun 2015. Dari informasi penjualan ditemukan bahwa pembeli pria paling banyak berasal dari usia 60 tahun, sedangkan pembeli wanita paling banyak berasal dari usia 20 tahun. Bisa dilihat bahwa game ini telah berkontribusi untuk memperkenalkan bidang pedang tradisional Jepang kepada generasi muda. Dari yang tadinya hanya diminati oleh bapak-bapak dan kakek-kakek menjadi bisa diminati oleh anak muda, terutama perempuan. Selain itu, penggemar game ini juga berkontribusi terhadap restorasi pedang-pedang tradisional Jepang. Dari laporan situs Infaminico Gamer, penggemar Token Ranbu mendukung usaha replikasi pedang Mikazuki, Sokudaikiri, Shishio, Sudomaru, dan Ishikirimaru, reproduksi perang Hotarumaru, Yagen, dan Souza, serta penemuan kembali Sokudaikiri. Satu contoh yang cukup menarik adalah pada 1 November 2015, tahun yang sama ketika Token Ranbu pertama kali membuka server Jepangnya, Quill Asal membuat proyek penggalangan dana reproduksi Hotarumaru dengan target 5.500.000 yen dan berhasil menggalang dana sampai 45.120.000 yen. Fans Token Ranbu yang ikut menyumbang akan mendapatkan merchandise spesial bergambar tokoh Hotarumaru dari game Token Ranbu. Beberapa bulan setelah restorasi pedang Hotarumaru berakhir, Quill Asal tempat bersemayam pedang tersebut rusak dilanda gempa bumi. Penggalangan dana yang dilakukan dengan cepat mencapai target dan bahkan melampauinya. Hal tersebut dapat terjadi karena bantuan fans yang istilahnya tidak ingin Hotarumaru kehilangan rumahnya. Sebagai penutup adalah kutipan dari wawancara dengan Takashiki Kosaka sebagai kepala eksekutif Nitro Plus yang merupakan developer game Token Ranbu. Garis besarnya, ia berkata bahwa di Jepang terdapat 2 juta pedang tradisional, tetapi sekarang mungkin hanya ada 300 orang ahli pedang. Pedang-pedang yang masih bertahan cenderung tidak dirawat dengan baik. Karena itu, Takashiki ingin supaya karya yang diproduksinya ini mempromosikan pelestarian pedang tradisional Jepang dengan gaya hidup yang melekat padanya. Mereka berkolaborasi dengan museum dan kuil, pertama-tama 2 kolaborasi setahun, meningkat menjadi 14 dan terus bertambah. Sebelumnya, orang yang tertarik dengan pedang kebanyakan adalah orang tua dan lansia. Karena popularitas Token Ranbu, banyak generasi muda, terutama perempuan yang juga ikut tertarik, dan mengunjungi museum dan kuil tempat pedang tersebut berada. Dari semua pemaparan sebelumnya, inilah kesimpulan yang dapat kelompok kami tarik. Token Ranbu merupakan sebuah franchise multimedia yang memiliki kualitas yang unik, yaitu memadukan budaya tradisional Jepang berupa pedang dan budaya populer berupa karakter bergaya anime. Dengan adanya unsur budaya populer tersebut, seri ini bisa mendapatkan banyak penggemar dari kalangan generasi muda. Tidak hanya di Jepang, tapi juga di seluruh dunia. Kepopuleran seri ini mendorong kolaborasi dengan museum, kuil, dan pemerintah daerah Jepang untuk mempromosikan situs-situs pedang tersebut, dan bahkan ikut mendorong usaha restorasi dan replikasi barang-barang warisan budaya ini. Sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Terima kasih sudah menonton.